Baik, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas materi kompetensi dasar 3.1 untuk mata pelajaran C22 dalam jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, atau lebih detailnya lagi adalah mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Nah, untuk memulai pembelajaran pada kompetensi dasar 3.1 ini ya, dalam kategori keterampilan yaitu mengoperasikan aplikasi pengolah angka ya, mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Nah, jadi caranya adalah terutama dulu seperti ini ya. Maksudnya di dalam laptop atau PC yang kalian miliki atau yang ada di hadapan kalian itu ada aplikasinya dulu atau softwarenya dulu. Nah, softwarenya itu adalah Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel jenisnya banyak ya. Ada Microsoft Excel 2003, 2007, 2013 atau 2010 ini ya. Kemudian 2019 dan sebagainya. Nah, kebetulan kali ini dalam contoh pembelajaran yang Bapak gunakan adalah Microsoft Excel 2010. Nah, jadi kalau di desktop kalian sudah ada tampilan Microsoft Excel 2010, maka kalian tinggal klik saja ini 2 kali atau double klik kiri di mouse kalian ya, maka akan muncul seperti ini. Nah, bagi yang di desktopnya belum ada, maka silahkan kalian cari di tombol start ya, di sini. Kemudian cari Microsoft Office ya, ini Microsoft Office. Kemudian Microsoft Excel, kita klik. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, selanjutnya apabila kita sudah menemukan ini, kita akan melaksanakan proses pengetikan data di Microsoft Excel. Nah, yang perlu diingat adalah dalam Microsoft Excel itu bagian kolom A, B, C, D, E dan seterusnya itu dinamakan dengan kolom. Sementara 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu dinamakan baris. Jadi kalau misalnya kursor Bapak letakkan di sini, berarti ini menunjukkan kolom E baris ke-7. Nah, ini terbaca ya. Nah, selanjutnya kita ada pengenalan-pengenalan ya dalam Microsoft Excel ini. Nah, di sini bisa kita klik. Nah, ada file. Nah, ini ada save untuk nyimpan, open untuk membuka dan sebagainya ya. Jadi tombol home. Ini untuk membuat tabel nanti gunakan di sini bisa ya. Kemudian insert untuk menyisipkan baik itu simbol dan sebagainya. Kemudian pack layout untuk menampilkan tampilan ya, mau dicetak bentuk portrait atau landscape, kemudian jenis margin dan sebagainya. Kemudian ini untuk formulanya, baik itu rumus-rumus yang atau fungsi yang bisa dipakai seperti autosum dan sebagainya. Dan data, review, kemudian view ya. Nah, tentunya pembelajaran ini tidak bisa langsung dalam waktu singkat ya, jadi bertahap memang. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah misal kita akan membuat data. Contoh kecilnya kita buat di sini adalah daftar piket kelas. Nah, ini misalnya nomor, kemudian di sini hari. Nah, untuk hari kan ada Senin, kemudian ada Selasa, kemudian ada Rabu ya, kemudian ada Kamis, kemudian ada Jumat ya. Nah, selanjutnya ini tinggal kita blok saja sepanjang tabel yang akan kita buat ya. Nah, kita masukkan all border. Nah, kan sudah masuk. Jadi misalnya kalian ngetiknya misalnya ini saya buat di sini ya. Misalnya dia kalimatnya lebih panjang. Misalnya apa saya bikin ya, hari yang panjang nama harinya.
Nah, ini kan melebihi kolom ya. Harusnya dia kan di kolom F. Nah, sementara ini sudah sampai G, berarti ini ditarik. Ya. Nah, itu ya. Nah, tapi karena ini kebetulan Jumat, maka kita ganti Jumat. Oke. Nah, langkah selanjutnya biar pengaturan ini lebih bagus, berarti ada cara-cara lain lagi ya. Untuk nomor ini kan jadi satu ya. Ini kita blok, kemudian kita pilih di sini, kita pilih merge and center. Nah, ini kita naikkan pakai ini ya. Nah, kemudian hari ini kan semuanya sama nih. Ini kategori Senin Selasa ini kan hari semua. Ini juga kita merge and center. Nah, kemudian ini nomor bisa kita bikin 1, 2. Nah, kemudian kita blok ya. Kemudian kita arahkan kursornya ke kanan bawah, klik kiri, tahan, tarik. Nah, misalnya satu hari itu ada 8 orang ya. Jadi tidak perlu kita ngetikkan nomor itu sampai sebanyak yang kita butuhkan. Ini juga tinggal kita rapikan, ratakan tengah ya. Nah, kemudian kolomnya akan kita buat sama. Nah, jadi kolom ini bisa kita buat sama dengan cara kita masukkan di sini di format ya. Untuk kategori width itu lebar, kalau height tinggi ya atau panjang. Nah, ini kita bikin saja misalnya 20 ya. Kemudian OK atau enter boleh. Nah, oke. Nah, kemudian baris ke bawah mungkin akan dibuat lebih apa ya? Buat lebih lebar. Nah, ini juga bisa kita rubah menggunakan format lagi, row height. Nah, ini mungkin kita samakan 20 juga. Nah, ini lebih lebar. Nah, ini daftar piket kelas kita tengahkan ya, sepanjang banyak kolom, kemudian pilih merge and center. Nah, ini kita hitamkan pakai ini. Nah, itu cara dalam singkat kita membuat sebuah file ya. Nah, ini apakah sudah selesai? Belum sebenarnya, karena nanti file ini akan kita cetak ya. Terlebih dahulu kita mengatur ukuran kertas. Apakah boleh diatur di awal tadi? Boleh, tapi sekarang pun juga boleh. Nah, jenis cetakan ini nanti akan di print dalam bentuk apa? Apakah seperti ini atau memanjang ke samping? Nah, kalau memanjang ke samping landscape, memanjang ke bawah portrait. Nah, kita anggap saja mau menggunakan portrait ya. Nah, kemudian ini udah portrait, jadi panjang ke bawah. Marginnya kita pilih di pack, kemudian ini kita pilih misalnya legal ya. Tapi legal nanti ini ukurannya bukan 36 ya ketika cetak, tetapi 33 ya. Jadi nanti 33. Nah, Bapak coba dulu cek di pengaturan di sini apakah sudah Bapak ganti, karena kemarin habis install ulang. Kita cek dulu. Sudah senti. So, kita cek dulu ya. Sudah sepertinya. Sekalian pengenalan ya. Ada senti. Oke, sudah. Nah, nanti tinggal ke marginnya. Ini nanti ke kertas apa, misalnya legal. Nah, tinggal nanti sesuaikan ya, karena legal ini bukan 36. Nah, kita oke aja dulu, enggak apa-apa. Nah, ini berarti kan melebihi batas ya, lebih batas. Nah, jadi boleh saja kalian rubah menjadi landscape, menjadi lebih lebar. Ini malah sisa nanti ya, lebih panjang malah. Nah, nanti tinggal diatur lagi batas kirinya, misalnya dari 3 dari kertas, atasnya 2, bawahnya kanan 2, kemudian bawahnya juga 2. Kita coba ya. Nah, masih sisa juga. Bisa ini kalian tambahkan, karena biasanya nama ini kan lebih panjang. Nah, ini silahkan di home, kemudian di format kita lebarkan menjadi 30 ya. Nah, ini kelewat ya, atau berlebih. Nah,
bisa kita sesuaikan lagi jadi 25. Nah, oke, lebih sedikit tidak apa-apa. Nah, selanjutnya, atau kalau mau dipaskan lagi ya kita rubah lagi boleh ya. Karena ini enggak baku, jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, itu ya. Nah, kemudian file yang sudah kita buat ini silahkan disimpan. Cara simpannya bagaimana? Kalau di sini sudah ada tombol save atau ada menu save, di sini tinggal klik ini. Tapi kalau belum, bisa file save as. Ya. Nah, file save as, kemudian file name-nya kalian isi dengan daftar piket kelas. Ya. Kemudian tentukan lokasi penyimpanan. Nah, lokasi penyimpanan itu usahakan disimpan di harddisk D ya. Di sini ya, ada D. Nah, kenapa di D? Karena C ini adalah Windows. Jadi kalau Windowsnya error, diinstal ulang dia hilang, maka disimpan di D. Nah, Pak D-nya nggak ada. Kalau nggak ada mungkin tertutup di sini. Nah, hanya ada di PC. Kalian klik anak panahnya, kemudian kalian cari D ya, klik D, kemudian simpanlah di folder yang kalian akan ingat ya. Nah, bisa kalian klik kanan di sini ya. Nah, klik kanan di sini, kemudian new, kemudian folder. Jadi klik kanan tuh di tempat yang kosong ya, di sini. Jangan di tempat yang ini, tidak mau dia nanti. Nah, kan beda ya. Ditaruh di sini tempat yang kosong, klik kanan, new folder. Nah, misalnya folder kelas saya misalnya. Nah, bikin aja kelas saya gitu. Jadi ini menyesuaikan dengan keinginan kita, bisa nama sendiri atau apa. Yang penting kan kita ingat di folder itu nanti tugas daftar piket kelas. Oke. Kemudian open lagi, kemudian save. Nah, jadi file daftar piket kelas nanti tersimpan di data D, kemudian folder kelas saya. Kita save ya. Nah, sudah tersave daftar piket kelas. Nah, kalau mau keluar atau menutup lembar kerja ini, tinggal klik anak panah ini juga boleh, atau file exit juga boleh. Mana nyamannya saja. Kalau saya lebih nyaman yang ini, kan gampang ya, tinggal close. Nah, udah nutup dia. Nah, bagaimana mencari file yang tadi? Bisa dengan cara Microsoft Excel kita buka dulu, kemudian file, kemudian open, kemudian tadi disimpannya di D ya. Nah, kemudian di folder kelas saya. Nah, ini daftar piket kelas. Nah, open. Nah, muncul file yang tadi. Atau bisa juga dengan cara Windows Explorer di sini. Nah, kemudian tadi di D ya. Nah, kemudian di kelas saya. Nih, temu ya. Ini buka aja. Nah, kita close. Nah, selesai. Nah, begitulah pembelajaran video singkat dalam mempraktekkan dari mengoperasikan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet atau aplikasi Microsoft Excel ya. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam pembelajaran kompetensi yang pertama atau 3.1 untuk mata pelajaran C22 atau aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.